sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, aksi demonstrasi di depan kantor Sekretariat Daerah atau Setda Jepara berujung maut saat tengah istirahat usai sesi orator demo selesai. Kiswanto, warga desa Cepogo, Kecamatan Kembang, meninggal dunia saat sedang istirahat setelah sesi orator demo selesai. Saat itu perwakilan massa aksi sedang beraudiensi dengan PJ Bupati Jepara dan Sekda Jepara untuk menyampaikan tuntutan mereka. Saat audiensi berlangsung, peserta unjuk rasa memanfaatkan waktu untuk makan siang, begitu pula dengan Kiswanto. Sesaat setelah makan, korban terlihat lemas dan tak sadarkan diri. Petugas kesehatan dari Polres Jepara pun langsung membawa korban untuk dilarikan ke Rumah Sakit Graha, namun nahas nyawa korban tak tertolong. Sementara itu, PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta mengkonfirmasi informasi tentang meninggalnya pendemo tersebut. Pihaknya pun turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Kiswanto. Menurut informasi yang didapatkan dari dokter instalasi gawat darurat Rumah Sakit Graha Husada, mengindikasikan bahwa penyebab kematian Kiswanto terjadi akibat serangan jantung. Saat mengunjungi Kiswanto di rumah sakit, PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta memberikan santunan dari Pemkab dan Basnas kepada ahli waris korban, yang diberikan kepada perwakilan pengurus Grip Jaya lantaran korban berasal dari organisasi tersebut. Diketahui aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Ormas Jepara atau FKOJ yang melibatkan beberapa ormas yang ada di Kabupaten Jepara, termasuk Pemuda Pancasila dan Pekat IB. Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tersebut sempat diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa membakar replika keranda berisi ban, serta memaksa masuk halaman kantor Bupati dengan mendobrak pintu pagar. Akibatnya pintu pagar kantor Bupati Jepara pun rusak. Masa aksi dalam demonstrasi ini menuntut penyelesaian defisit anggaran sebesar 80 miliar rupiah, pengisian jabatan kosong dan mengajukan permintaan agar Sekda Jepara turun dari jabatannya. Dari Jepara, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan berusia 63 tahun, warga desa Sekarjalak, Kecamatan Margoyoso Pati, ditemukan meninggal di kamar mandi oleh keponakannya sendiri pasca tak ada kabar selama 4 hari. Penemuan perempuan berusia 63 tahun bernama Sri Rustinah di desa Sekarjalak, RT 1 RW 2, Kecamatan Margoyoso Pati menghebohkan para warga. SR ditemukan tak bernyawa di kamar mandi oleh kedua keponakannya sendiri. Penemuan ini bermula ketika saksi yakni Faiza Rizky Irawan yang berusia 23 tahun dan Lutifuniza yang berusia 16 tahun diminta kedua orang tuanya untuk menengok korban lantaran telah 4 hari tidak ada kabar. Pada Selasa 29 Agustus 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, kedua saksi datang ke rumah korban. Namun yang mencurigakan, rumah korban dalam kondisi tak terkunci serta gelap. Yang lebih mengejutkan lagi, kedua saksi menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa di kamar mandi dengan jasad yang sudah membiru. Keduanya langsung menghubungi pihak keluarga dan Polsek Margoyoso. Kapolsek Margoyoso AKP Joko Triyanto menuturkan pihak kepolisian Polsek Margoyoso langsung melakukan olah TKP bersama tim medis dari Puskesmas Margoyoso 1 untuk evakuasi korban. Kakak dari ibunya bahwa sudah 2 hari tidak ada kabar. Jadi setelah dicek di dalam rumah, posisi rumah waktu itu tertutup tapi nggak terkunci. Jadi kedua saksi memastikan keberadaan korban dengan masuk, membuka kamar, ternyata nggak ada, sampai ke belakang menemukan korban sudah tergeletak di kamar mandi. Korban mengidap penyakit diabetes dan korban
tinggal sendirian di rumah. Itu berapa hari kemungkinan meninggalnya? Kemungkinan sudah ada 4-5 hari karena 2 hari sebelum ditemukannya itu sudah nggak ada kabar lagi. Pihaknya menambahkan menurut keterangan saksi, korban tengah mengidap penyakit diabetes dan diduga telah meninggal sekira 4-5 hari yang lalu. Pihak keluarga pun telah mengikhlaskan kepergian korban dan telah dimakamkan pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika.
Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kekeringan kembali meluas di Kabupaten Rembang. Kali ini Kecamatan Lasem, Desa Sendang Asri yang menerima bantuan air bersih dari BPBD Rembang pada hari ini Kamis 31 Agustus 2023. Tercatat sudah ada sekitar 11.000 warga terdampak kekeringan di Kabupaten Rembang, namun pihak BPBD mengklaim bahwa persediaan air bersih masih aman. Dari Pemkab sendiri mengalokasikan sekitar 260 tangki guna antisipasi kekeringan hingga bulan Oktober. Dari BMKG memprediksi hujan akan terjadi pada bulan Oktober, namun intensitasnya masih jarang. Amin selaku Kepala Desa Sendang Asri mengatakan bahwasannya setiap tahunnya Desa Sendang Asri selalu kekeringan di kisaran bulan Juli hingga Agustus. Para warga pun mengambil air bersih di sumur desa untuk bertahan menghadapi kekeringan ini. Kalau kita dilana setiap tahun itu biasanya ke bulan akhir Juli, Agustus ini pasti kekeringan. Itu karena dari pemerintah desa kita berusaha yaitu mencari bantuan air bersih. Kalau ini tanah dari lokasi sendiri cuma kalau musim kemarau ini airnya sudah keringan semuanya, tidak ada. Dari sumber ya sumur itu. Sementara itu Ketua BPBD Sri Jarwati mengatakan bahwasannya Pemkab Rembang menyediakan 260 tangki. Pihaknya juga mengatakan saat ini sudah ada 4.000 KK terdampak yang terdiri dari 10 kecamatan, 16 desa, serta 11.000 warga. Di kami laporan lewat surat ada 16 desa dan yang 2 desa ini baru ada konfirmasi. Jadi ya masih sedang ya, belum parah lah. Mudah-mudahan tidak sampai dengan parah. Pemkab mengalokasikan anggaran kurang lebih nanti 260 tangki ya. Kalau keseluruhan yang terdampak ada 11.384 jiwa sampai dengan hari ini ya, 4.873 KK. Kalau kekeringan diprediksi akan meluas hingga kapan Bu? Menurut prediksi BMKG sampai dengan bulan Oktober curah hujan baru ada, tapi intensitasnya masih rendah. Masyarakat untuk selalu waspada, utamanya menggunakan air seefisien dan sehemat mungkin karena memang sumber-sumber air sudah mulai berkurang. Selain itu pihaknya juga menghimbau agar para warga efisien dan hemat dalam menggunakan air lantaran sumber air kian berkurang.
Pihaknya juga menambahkan, untuk sekarang status Kabupaten Rembang berada di status siaga darurat bencana kekeringan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang melanda di Kota Semarang membuat kualitas udara dalam kategori kuning hingga oranye, yang berarti tidak sehat. Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar ruangan dan dianjurkan untuk mengenakan masker. Kondisi udara yang memburuk ternyata tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta saja. Namun hal ini juga terjadi di Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut bahwa kondisi udara di Kota Semarang rata-rata berada dalam kategori kuning hingga oranye atau tidak sehat. Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam, mengingatkan polusi udara bisa berdampak bagi kesehatan, seperti batuk, flu, pusing, dan secara jangka panjang bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, dan PRPN. Dari data Dinkes Kota Semarang, untuk jumlah kasus pneumonia pada Juli 2023, tercatat ada sebanyak 123 pasien laki-laki dan 136 perempuan, sedangkan untuk ISPA tercatat ada sebanyak 9.197 laki-laki dan 11.970 perempuan. Kondisi kualitas udara tersebut juga diperparah dengan musim kemarau yang membuat suhu udara menjadi sangat panas, dampak dari fenomena El Nino, sehingga semakin terasa dampaknya bagi kesehatan. Berarti apa? Nyambung. Sekarang kita lihat kasus infeksi paru di 2023 ini, kasusnya laki-laki lebih banyak, hanya di Maret ya, yang perempuan lebih sedikit. Tapi rata-rata kalau kita lihat kasusnya di atas 150, hampir 200-an, yang laki-laki di atas 200 sampai di Juli. Tapi sebelum kalau kita lihat, kalau kita evaluasi, sebetulnya trennya adalah turun. Karena walaupun suasana panas seperti ini, sebetulnya partikel dari udara itu, karena kelembapannya rendah, partikelnya itu dia akan terbang di udara lebih lama. Nah, dia terbang di udara lebih lama, dia akan menempel di situ adalah bakteri atau virus. Sehingga kalau dia menempel di baju, di tangan, kemudian masuk ke saluran nafas, itu yang berisiko untuk menjadi ISPA atau infeksi paru tadi. Untuk itu, Hakam mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, dan setelah beraktivitas harus membuang masker yang telah dipakai. Utamanya kelompok sensitif diantaranya adalah orang tua, anak-anak, serta orang yang memiliki penyakit pernafasan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
melakukan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Untuk memberikan penghormatan kepada arwah leluhur, pengurus Kelenteng Cuan Kiong Lasem Rembang, Jawa Tengah menggelar sembahyang rebutan. Hanya dalam waktu 1 menit, 2.000 bungkus sesaji yang disediakan ludes diserbu warga.
ada 2.000 bungkus sembako yang merupakan sesaji yang disediakan oleh pengurus Kelenteng Cuan Kiong Lasem Rembang, Jawa Tengah untuk sesembahan bagi arwah leluhur. Setelah warga Tionghoa menggelar sembahyang, pintu gerbang kelenteng pun dibuka. Ratusan warga yang sudah menunggu di luar kelenteng berlarian masuk ke dalam kelenteng untuk mengambil sesaji berisi sembako tersebut. Warga pun berdesakan dan saling mendorong berebut sesaji yang sudah disiapkan oleh pengurus kelenteng. Bahkan sejumlah anak-anak dan wanita tergencat kerumunan warga yang seakan takut tidak mendapatkan sesaji. Hanya dalam hitungan waktu 1 menit, 2.000 sesaji yang disediakan ludes di serbu warga. Sesaji dan sembako yang diperoleh warga akan dibawa pulang ke rumah untuk stok kebutuhan sehari-hari. Tradisi berebut sesaji ini sudah menjadi langganan warga karena dianggap sebagai rezeki. Dapat apa aja, Bu? Beras 1. Datang dari jam berapa tadi, Bu? Jam 3:30. Ikut terus, Bu, ya, setiap tahunnya, Bu, ya? Iya. Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Laras Gede. Nggak mampu. Sama siapa? Sendiri. Dapat apa aja? 1 karung beras. Ya. Rasa sendiri kan nggak ada yang narik ganda. Senang, Bu, ya, ikut kayak gini, ya? Senang sekali. Sementara itu, Ketua Sembahyangan Rudi Hartono mengatakan rebutan sesaji ini merupakan serangkaian acara sembahyang rebutan, yakni untuk memberi penghormatan kepada arwah para leluhur. Untuk masyarakat di sekitar kelenteng atau pada umumnya Lasem yang merasa ada yang kurang mampu supaya bisa merasakan ada beras, ada mie, ada minyak, ada sembako lah untuk kebutuhan daripada rumah tangga sendiri. Kalau sembayangan, saya sebagai locu, ini sembayangan dari saya locu yang penggagas utama. Terus dari ada beras, ada minyak, ada apa itu daripada para simpatisan kelenteng dan donatur kelenteng yang masih peduli daripada di Kota Lasem. Coba tahunnya digelar. Sesaji yang diperebutkan warga berupa sembako, mulai dari beras, buah-buahan, mie instan, teh, gula, dan roti. Sesaji ini merupakan hasil donasi atau sumbangan dari jemaah kelenteng. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia sekaligus sambut pemilihan umum 2024, seorang pemuda di Pati melukis 7 wajah Presiden Republik Indonesia menggunakan teknik tipografi dengan menuliskan nama desa di seluruh Indonesia di sketsa yang telah digambar pada kertas manila. Inilah hasil karya Andre Andika Putra, pemuda berusia 20 tahun, asal Dukuh Jenglong, Desa Pegandan, Kecamatan Margorjo Pati, yang membuat lukisan 7 presiden dengan menggunakan teknik tipografi. Uniknya, tulisan yang digunakan untuk mengisi sketsanya adalah nama desa di seluruh Indonesia, yang jumlahnya mencapai 43.000 nama desa. Gagasan menggambar ini lahir dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia serta persiapan pemilihan umum 2024 mendatang. Sejak tanggal 20 Agustus 2022, Andre mulai menggambar dan keseluruhannya tuntas pada 25 Agustus 2023 lalu. Andre Andika Putra selaku pelukis menuturkan, pihaknya melukis di media kertas manila berukuran 60 x 80 cm atau A1, diawali dengan membuat sketsa terlebih dahulu menggunakan pensil. Kemudian dilanjutkan menuliskan nama desa dari urutan abjad A ke sketsa presiden sesuai urutan menjabat. Mulai dari presiden pertama yakni Insinyur Soekarno, hingga presiden ke-7 yakni Presiden Joko Widodo. Dengan menggunakan ballpoint berwarna biru berukuran 0,28 mm yang berjumlah 7 buah. Lukisan ini saya terinspirasi karena untuk memperingati Hari Kemerdekaan juga menjelang pemilu tahun 2024 nanti, Kak. Ini apa saja yang dilukis? Oh, ini yang saya lukis lukisan 7 presiden mulai dari Pak Soekarno sampai Pak Jokowi. Ini dengan apa? Desa apa gitu? Oh iya, tekniknya sendiri itu menggunakan teknik tipografi.
Kalau untuk waktunya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Untuk masing-masing presiden lukisannya itu membutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan. Itu mulainya sejak kapan Mas melukis ini? Untuk melukis lukisan 7 presiden ini saya mulainya tanggal 20 Agustus 2022 dan selesai pada tanggal 25 Agustus 2023. Lukisan karyanya ini kini telah ditawar dengan harga Rp2.500.000, namun dirinya belum berani melepasnya. Pihaknya pun telah mendaftarkan karyanya ke Museum Rekor Dunia Indonesia dan pada 25 Agustus lalu telah disetujui. Kini Andre pun tinggal menanti piagam rekor muri miliknya tersebut datang. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dalam malam puncak peringatan HUT Republik Indonesia ke-78 di Kecamatan Dukuh Seti. Di tengah-tengah kegiatan bertajuk Dukuh Seti Festival, sosok Roro Jonggrang tiba-tiba membawa kue ulang tahun yang diberikan kepada Camat Dukuh Seti Agus Sunarko. Camat Dukuh Seti Agus Sunarko atau yang akrab disapa Aksun tengah berulang tahun pada 30 Agustus kemarin. Siapa sangka usai memberikan sambutan dalam momen malam puncak peringatan HUT Republik Indonesia ke-78 di Kecamatan Dukuh Seti, Camat Aksun mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari sosok Roro Jonggrang yang diperankan Dewi Cantika siswi kelas 11 SMK Aridlo Desa Ngagel yang sebelumnya tampil dalam drama musikal Roro Jonggrang. Diketahui Dukuh Seti Festival merupakan wujud acara yang sesuai program kecamatan, di mana selain menampilkan pentas pelajar, juga memfasilitasi bazar UMKM produk lokal Dukuh Seti. Dalam hal ini, Camat Aksun mengapresiasi sejumlah sekolah yang turut berpartisipasi dalam Dukuh Seti Festival yang telah menampilkan pentas bertemakan budaya, baik berbentuk tari maupun drama kolosal hingga musikal. Sementara itu, dengan adanya bazar UMKM ini, menurutnya juga dapat menjadi wadah perintis usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka. Diprakarsai oleh teman-teman Karang Taruna Kecamatan, pentas pelajar dan bazar UMKM. Tentunya kegiatan ini kita pandang sebagai kegiatan yang sangat positif. Seiring dengan program saya, Rakyat Ekopen PDPT Kajen pada misi yang kedua, yaitu penanaman budi pekerti luhur, dan misi yang ketiga, peningkatan pendapatan rumah tangga. Dengan adanya pentas pelajar ini, kita ingin mendorong bahwa anak-anak kita, adik-adik kita pelajar ini, energinya bisa tersalurkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti kreativitas tadi, drama kolosal yang dengan heroik perjuangan ini, tentunya kita tergugah untuk kembali merevitalisasi lagi nasionalisme kita, kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Kemudian ada bazar UMKM ini, meskipun ini baru belum seberapa, tapi sudah luar biasa untuk mendorong, menambah pendapatan teman-teman kita yang ada di UMKM. Tadi dengan adanya di sela-sela acara pemberian kue ulang tahun, seperti apa Pak tanggapannya? Itu saya tanggapi kalau itu. Tapi yang apapun itu saya terima kasih. Dari usia kecil sampai sekarang baru kali ini di kedinasan ada seperti ini, dan mudah-mudahan ini tidak sebatas untuk euforia ya. Ini bisa memberikan semangat saya untuk mewujudkan visi kecamatan Rakyat Ekopen PDPTKJ, dan apapun itu ini merupakan dorongan moral kepada saya yang luar biasa. Dalam puncak acara Dukuh Seti Festival ini juga terdapat acara penyerahan penghargaan kepada sejumlah atlet sepak takraw berprestasi dari Kecamatan Dukuh Seti dan tim sepak bola yang menjadi juara 3 tingkat kabupaten, hingga dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada sekolah yang menjadi juara lomba upacara di Hari Kemerdekaan. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.